Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kabar baik bagi kita pada hari ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan, jika virus ini sedang mengajarkan suatu pelajaran kepada kita, maka pelajaran itu bernama kerendahan hati. Orang-orang sedang menyadari betapa rapuhnya hidup manusia. Hal ini merupakan satu kesempatan emas bagi gereja untuk menawarkan pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus. Jumpa lagi dalam program 100 Hari Berdoa. Saudara-saudara, saatnya kita kembali akan membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat-Mu saat ini. Kami rindu untuk kembali membawa doa-doa kami kepadamu. Dan biarlah firman yang kami akan ikuti saat ini akan menolong kami, boleh membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih, pembahasan kita pada saat ini adalah memancarkan terangnya. Dan ayat kita pada hari ini diambil di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14 hingga ayat 16. Firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, sesungguhnya ayat kita adalah merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya di dalam Matius pasal yang kelima, sehubungan dengan khotbah Yesus di atas bukit. Kemarin kita telah mengikuti satu topik yang sangat menarik, yaitu berbicara tentang kamu adalah garam dunia. Pada saat ini kita berbicara tentang terang dunia. Apa arti terang dunia? Saudara yang kekasih, ketika kita melihat konteks ayat ini, berbicara tentang bagaimana kehidupan umat-umat Tuhan yang harus menjadi satu pengaruh yang baik dimanapun kita berada. Di dalam buku Thoughts from the Mount of Blessing atau khotbah di atas bukit halaman 40, di dalam buku ini Ellen White menuliskan, kemanusiaan tidak memiliki terang di dalam dirinya sendiri. Terpisah dari Kristus, kita bagaikan sumbu lilin yang mati. Tetapi saat kita berbalik kepada matahari kebenaran, ketika kita datang untuk terhubung dengan Kristus, seluruh jiwa akan bersinar dengan terang kehadiran ilahi. Para pengikut Kristus hendaklah menjadi lebih dari sekedar terang di antara manusia. Mereka adalah terang dunia. Malaikat-malaikat kemuliaan menunggu untuk mengkomunikasikan terang dan kuasa surga melalui engkau kepada jiwa-jiwa yang siap binasa. Dimanapun kita berada, kita boleh mengkomunikasikan surga melalui kehidupan kita kepada jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Nah, saudaraku yang kekasih, apa pengaruh kita? Apa yang telah kita lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum mengenal kebenaran? Apakah kita telah menjadi terang bagi mereka? Atau sebaliknya, kehidupan kita justru yang jadi batu sandungan bagi orang lain? Dan melalui firman Tuhan pada saat ini mengajak kita agar kita boleh menunjukkan satu kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku yang kekasih, untuk menghubungkan orang-orang yang saat ini ada di luar sana, mereka yang ada di dalam kebimbangan, mereka yang masih hidup di dalam kegelapan, kitalah yang harus menunjukkan kepada mereka, menunjukkan jalan yang sebenarnya yang harus mereka tempuh saat mana mereka akan mengikuti atau menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, coba tanyakan di dalam hati kita saat ini, apakah Anda menyadari bahwa para malaikat sedang menunggu
untuk bekerja melalui Anda untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. Bukankah hal ini mengagumkan? Anda diundang bukan hanya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus untuk penyucian pribadi Anda, tetapi juga untuk berpartisipasi aktif dalam memancarkan terang kebenaran, kasih, dan kebenaran Kristus kepada dunia dalam waktu yang semakin singkat. Saudaraku yang kekasih, pikirkan tentang keluarga Anda, pikirkan tentang teman-teman Anda, pikirkan tentang tetangga-tetangga Anda, rekan-rekan kerja Anda, atau sahabat-sahabat karib Anda yang saat ini belum mengenal kebenaran. Mintalah agar Tuhan menunjukkan kepada Anda siapa orang yang sedang membutuhkan terang Yesus di dalam hidupnya, siapa yang Anda harus doakan, dan siapa yang Anda harus hubungi. Hari ini, minggu berjalan ini, atau waktu-waktu yang akan datang, untuk boleh mempersiapkan mereka untuk bisa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kiranya Allah memberkati kita semua pada saat ini. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan datang pada doa saat ini. Kita akan berdoa yang pertama, kita meminta berkat Tuhan bagi para anggota gereja yang menjalankan usaha taksi di Panama City, agar mereka boleh menggunakan layanan taksi mereka untuk menjadi pengaruh yang baik di Panama. Kemudian kita berdoa untuk pusat pengaruh perkotaan atau Urban Center of Influence di Kamboja, agar mereka juga boleh menyiapkan pusat latihan kebugaran, rumah makan vegetarian, dan lain sebagainya untuk menarik minat dari orang-orang yang ada di Kamboja. Kemudian kita berdoa untuk program penginjilan yang diadakan oleh Departemen Bakti Wanita Advent di Nigeria Barat. Dan yang keempat, kita berdoa juga untuk pusat pemulihan kecanduan di Orlando, Florida, Amerika Serikat. Baik saudara-saudara, mari kita datang pada Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan telah memberkati kami dalam program 100 hari berdoa. Kami boleh mengikuti lagi akan firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Biarlah ya Bapa, firman ini akan menjadi berkat bagi kami. Kami akan terus mempertahankan kebenaran Tuhan, sehingga kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Bahkan kami boleh membawa jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk menolong mereka dari kegelapan, untuk mengenal terang yang ajaib yang berasal dari Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini, biarlah Tuhan memberkati umat-umat Tuhan yang berada di Panama City yang berprofesi sebagai sopir taksi. Tuhan memberkati mereka agar mereka boleh menjadi pengaruh yang baik, boleh menyiapkan jiwa-jiwa walaupun mereka bertugas atau melayani sebagai driver atau sopir. Mereka boleh membawa pengaruh-pengaruh yang baik dan boleh menyiapkan jiwa-jiwa untuk dimenangkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan kota yang diadakan di Kamboja. Biarlah Tuhan akan berkati, sehingga semua upaya-upaya yang mereka lakukan, baik rumah makan vegetarian dan hal lain sebagainya, biarlah itu boleh menjangkau jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Dan kami percaya banyak yang boleh mengikut Tuhan lewat pengaruh yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan yang khususnya berada di Kamboja. Kami juga berdoa Tuhan untuk Departemen Bakti Wanita Advent mengadakan usaha penginjilan khususnya di negara Nigeria. Tuhan berkati usaha-usaha ini agar boleh menjangkau jiwa-jiwa ketika para wanita Advent bekerja mau menarik jiwa kepada Tuhan. Tolonglah mereka Bapa, sehingga semakin banyak yang boleh dimenangkan khususnya di negara Nigeria Barat. Kami juga berdoa Tuhan, pemulihan kecanduan di Orlando, Florida, Amerika. Tuhan memberkati usaha dari umat-umat Tuhan di sana, agar semakin banyak yang boleh dipulihkan saat mana mereka menjadi kecanduan terhadap narkoba, obat-obat terlarang. Tolonglah mereka Bapa, lewat usaha yang dilakukan oleh umat-umat-Mu yang berada di Florida, Amerika ini, dapat menolong mereka untuk mana mereka boleh terbebas, mereka boleh terlepas dari kecanduan dari obat-obat terlarang. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau akan terus menyertai kami dalam situasi pandemi COVID-19 ini.
kekuatan, kesehatan, perlindungan surga kiranya akan terus menjadi bagian kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dengarlah doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Biarlah Tuhan akan memberkati kita semua, terus semangat, selalu berdoa, dan mari berdoa, kita tidak berdoa sendirian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.